Buka Alkitab, kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-19. Kita kembali akan meneruskan pembahasan kita dari Mazmur pasal yang ke-19. Kita akan membacakan secara bersama-sama bagian-bagian ini. Mari kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 bersama 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. 8-12 saya membaca. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. 11 sampai dengan 12 bersama. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada semua emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mari kita akan sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur karena Engkau memberi kami kasih sayang dan kelimpahan. Dan Engkau memberikan kepada kami anugerah yang begitu besar di dalam alam. Demikian juga anugerah-Mu yang secara khusus di dalam firman, dan terutama dan puncaknya di dalam firman hidup Yesus Kristus yang menjadi Allah yang inkarnasi untuk menembus kami, sehingga kami beroleh keselamatan. Dan dibukakanlah kepada kami memiliki satu destiny yang dalam rancangan Tuhan yang mulia, dari kekal sampai kekal, dalam kemuliaan bersama dengan Engkau. Sungguh semua sangat bermakna. Kami mendapatkan kekayaan di dalam Engkau, karena pilihan dan anugerah-Mu telah menuntun kami masuk ke dalamnya, mengalaminya, terus dilimpahi. Kami sangat bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum memasuki perjamuan kudus, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan memulai dengan cerita. Salah satu momen yang indah dalam hidup saya, kenangan masa kecil. Saya ingat ada satu buku kecil yang dibawa pulang oleh Koko, dan saya membaca. Duduk di lantai, bersender di tembok, saya membaca kisah mengenai Yesus memanggil Simon Petrus, "Mari ikutlah aku." Waktu itu usiaku masih sangat kecil, SD nggak tahu kelas berapa. Jadi itu sudah sangat lama sekali, 40-an tahun yang lalu. Hampir mungkin 15
50 tahun atau 40 tahun lebih yang lalu. Masih ingat segar bagaimana saya duduk, saya membaca, memanggil Matius, lalu mereka meninggalkan segala sesuatu. Dan bagaimana Tuhan Yesus memberikan pelayanan-pelayanan yang begitu menakjubkan, yang tidak pernah saya tahu karena saya bukan orang Kristen. Yesus meneduhkan badai, bagaimana Yesus mengusir roh jahat, Yesus menyembuhkan berbagai penyakit, Yesus membangkitkan orang dari kematian. Itu sangat berkesan. Tidak pernah ada cerita itu yang pernah saya tahu. Kemudian saya membaca lebih lengkap dari buku yang tipis-tipis yang diberikan. Dari radio, bagaimana Yesus mengajar indah sekali tentang domba yang hilang, anak yang hilang, tentang Lazarus dan orang kaya, perumpamaan penabur. Saya masih ingat sketsa hitam putih, di mana ada penabur yang menabur. Itu begitu berkesan tentang harta terpendam yang ditemukan, lalu menjual segala sesuatu untuk kemudian membelinya. Itu begitu indah, tetapi belum begitu paham. Tapi begitu menarik hati. Sampai satu saat saya diberikan Alkitab Perjanjian Baru. Judulnya Firman Allah Bahasa Sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Perjanjian Baru, kertasnya bukan putih, yang ringan. Lalu saya membaca dengan ketertarikan yang luar biasa. Dan saya begitu terkagum. Tokoh yang begitu mulia. Yesus, dia begitu agung, begitu mengasihi, dialah anak Allah. Saudara, firman Allah yang hidup itu membuka bagi saya pengetahuan yang begitu penting dalam hidup saya. Bahwa ada satu Allah yang menjadikan dunia ini dengan saya, dengan manusia lain di dalamnya. Dan semua manusia ini sudah berdosa. Saya tidak tahu apa itu dosa. Saya tidak tahu apa itu Allah. Saya hanya tahu hidup. Saya hanya tahu kalau sakit pergi ke dukun. Saya hanya tahu kalau untuk pergi sembahyang pakai buah, pakai kue-kue. Ya. Dan saya baru mendapatkan kisah tentang adanya Adam, lalu manusia, Yesus Gembala yang baik, dialah Allah yang inkarnasi turun dari surga, lalu dia mati di salib untuk menebus. Saya masih ingat satu lukisan yang dibawa Koko pulang, kecil. Ya, hanya itu satu-satunya yang ada, warnanya biru. Lalu dia mati. Hari ketiga dia bangkit, naik ke surga. Siapa yang percaya kepada dia beroleh pengampunan, menjadi anak Allah. Bagaimana saya boleh mengabaikan kisah ini? Nasib saya ditentukan. Satu kisah yang terbesar di dalam alam semesta. The greatest story ever told. Itulah Yesus Kristus. Dan dari situ ada satu kisah kecil yang indah. Kisah hidupku. Teman saya sudah ada yang mati. Saya tidak tahu hidup manusia itu apa. Tapi saya diselamatkan, saya percaya, saya jadi anak Allah, saya dikasihi, saya disertai, saya dipimpin, saya dianugerahi. Saya sangat bersyukur mengenal firman Allah. Dari kecil saya suka membaca. Baca buku apa aja. Dari Cergam, H.C. Andersen, dongeng-dongeng, kisah-kisah, novel-novel, cerita silat, Koping Ho, belajar filsafat. Semua itu indah, semua memberi pengalaman. Pengajaran-pengajaran dari orang tua yang cerita, saya dengarkan. Tetapi dari semuanya itu, kisah tentang Yesus adalah yang paling penting. Kita belajar tentang ilmu pengetahuan, tentang tokoh-tokoh sejarah, tentang penemuan ilmu-ilmu, pengertian-pengertian, semua berguna. Tapi tidak ada yang seperti pengetahuan tentang Sang Hidup dan Pemberi Hidup. Yang kemudian saya mendapatkan makna. Sesungguhnya di dunia ini saya memiliki akar. Saya memiliki sumber. Saya sudah terpisah. Sekarang saya dibawa kembali. Yesus menjadi segala-galanya. Kita sedang mempelajari satu bagian Mazmur. Mazmur 19. Mazmur seringkali dipikirkan sebagai satu kitab puisi. Inilah golongan kitab-kitab puisi.
Dan kitab puisi itu seringkali bersifat seni. Seni itu seringkali tidak seperti kalau ada sesuatu risalah, diskursus, kitab seperti Roma dengan prinsip-prinsip, teori-teori, doktrin-doktrin yang kokoh. Seperti kisah-kisah kejadian, tokoh-tokoh Yosua, hakim-hakim yang luar biasa, raja-raja dan para nabi-nabi Elia. Wah, kita mempelajari dengan ketertarikan. Tetapi Mazmur itu adalah seni, sesuatu yang tidak semua mudah dipahami. Penuh dengan gaya-gaya bahasa orang seniman, paralelisme, lambang-lambang, simbol-simbol. Dan kita mungkin mengabaikan. Karena itu mungkin hanyalah kalau ada tentang Mazmur banyak penghiburan, pergumulan, memuji Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Mungkin sebagian orang terkaget-kaget ketika dibukakan bahwa di dalam Mazmur mengandung doktrin-doktrin begitu penting. Kalau boleh saya katakan, justru di dalam perjanjian baru, bahkan dari mulut Tuhan Yesus, Tuhan kita mengutip bagaimana di dalam Mazmur 110 menjadi dasar pengajaran tentang Dia. Jarang ada satu kalimat tempat di mana ada suatu doktrin begitu penting tentang Yesus sang Raja dan Imam. Dan ketika dia ucapkan, tidak ada yang bisa jawab. Mereka semua pengertian doktrin-doktrin para ahli Taurat terdidik dari kecil. Dari kecil mereka belajar Taurat, umur 13 diresmikan jadi anak Taurat. Mempelajari sampai umur 30 tahun, terus resmi. Dapat kayak kelulusan, boleh mengajar, lalu mempelajari, ya, terus mungkin pasca sarjana atau apa dalam teologi, rajin sekali, tapi tidak memahami semua. Dan di dalam Alkitab ada begitu banyak doktrin yang penting-penting, doktrin Kristus yang banyak penting, semua ada di dalam kitab Mazmur. Bagaimana tentang siapa Dia? Tentang bagaimana Dia akan disalibkan, Dia akan diejek, Dia akan dijual, Dia akan tergantung, Dia akan telanjang dan orang hina. Tentang Dia akan terus di dalam kematian, Dia akan bangkit. Tentang doktrin Allah yang sangat penting, Allah adalah Raja, kerajaan Allah. Dan begitu banyak doktrin-doktrin penting. Mazmur adalah salah satu sumber doktrin yang penting, spiritualitas yang sangat penting, ibadah yang penting. Daud adalah seorang tokoh yang luar biasa. Setelah Musa, Daud adalah salah seorang yang paling dalam termasuk dalam mengerti Kristus. Dia melampaui semua nabi manapun. Nah, kalimat ini sebelumnya diucapkan oleh pendeta Stephen Tong. Daud adalah seorang yang luar biasa. Mazmur bukan ditulis semuanya oleh Daud, tapi Daud adalah jiwa inti daripada Mazmur. Begitu banyak yang dia tulis, jiwa, hati, dan pengaruhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 19 memberikan kepada kita doktrin yang penting tentang wahyu. Wahyu adalah satu yang sangat penting. Selain doktrin metafisik ontologi, maka epistemologi adalah hal yang sangat penting. Begitu epistemologi itu keliru, maka semua yang lain itu akan menjadi kacau. Ini semua saling terkait. Dan saudara, wahyu, pengetahuan, mengetahui dengan benar, dan mengetahui apa yang benar, mengetahui Allah, mengenai manusia, realita, everything, all, bagaimana mengenal dengan benar. Maka Mazmur 19 adalah salah satu pasal paling penting. Ada banyak kitab atau bagian naskah kitab bicara mengenai wahyu sini, wahyu sana. Tetapi dalam kitab Wahyu 9, di dalam Mazmur pasal 19 ini, langsung, lengkap, penting, jelas, tuntas, bicara mengenai wahyu umum, wahyu khusus. Kita sudah mempelajari bagaimana di dalam Mazmur 19 ini dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, bagaimana ini ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7 bicara mengenai bagaimana
Allah berbicara melalui alam. Memakai kata langit cakrawala. Cakrawala sky. Langit heavens. Samaim sorga. Langit. Dua yang paralel yang menyatakan bahwa kosmos alam semesta, matahari, bintang-bintang tak terbatas. Dan cakrawala merupakan bentangan yang bisa kita lihat. Tapi semuanya saling berkaitan. Memberitahukan bagi kita kemuliaan Tuhan. Lalu ayat yang ke-15b, 16 dan 17 memakai satu objek namanya matahari. Matahari begitu penting dalam hidup manusia. Ada negara yang lambang negaranya matahari. Punya dewa itu matahari. Matahari seringkali menjadi dewa. Sangat penting sekali dalam hidup. Ayat 5b, 6 dan 7 menggambarkan matahari secara positif. Sebagai sesuatu yang begitu ceria, gembira, memberkati. Itulah yang orang pahami tentang matahari. Tanpa matahari ya kematian. Ada matahari, ada kehidupan, ada cahaya. Dan digambarkan seperti pengantin yang keluar dari kamar. Pengantin yang keluar dari kamar. Itulah sesuatu gambaran sukacita, kegembiraan, satu hidup yang terberkati. Gambaran tentang pahlawan yang siap pergi untuk perjalanan. Itu menggambarkan keteguhan, kemantapan, kegagahan, pengharapan kehidupan. Bagaimana matahari yang digambarkan dengan begitu gembira. Kita lihat semuanya itu. Itu adalah hal-hal baik yang ada sumbernya. Bukan bicara tentang dia. Tapi bicara mengenai yang menciptakannya. Mundur. Ayat yang ke-4 dan ke-5. Bicara mengenai siang ke siang, malam ke malam. Dari siang ke siang, malam ke malam. Tuhan memasang tenda untuk matahari. Tenda untuk matahari. Ini bahasa-bahasa yang di dalam tradisi Yahudi adalah sesuatu gambaran tentang bagaimana matahari yang kita lihat lalu kemudian beristirahat. Besoknya akan muncul lagi. Dari siang menuju malam. Setelah itu akan siang lagi, akan malam lagi. Kapan berhenti? Every time. Dan dikatakan tidak ada tempat yang terlindung daripadanya. Dimanapun dan kapanpun. Every time, everywhere. Ciptaan Tuhan yang digambarkan yang di atas yang begitu agung mulia. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi kururiu ku dengar. Kita kagum, ingat pencipta, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Pasti ada yang menciptakan begitu indah. Dan tidak ada yang terlindung, tidak ada yang tidak tahu dimanapun, kapanpun, time and space. Selalu ada ciptaan Tuhan yang berbicara. Penciptaku agung. Semua hal yang begitu indah yang kamu lihat, yang memberkati hidup, matahari segala sesuatu. Hujan dan segalanya. Saudara, Alkitab memakai hanya heavens, sky, lalu matahari. Tapi kadang Alkitab ada dinamakan memakai satu bagian untuk bicara keseluruhan. Tangan Tuhan. Bukan berarti hanya tangan, tapi total. Ya, berikanlah your mind, serahkanlah akal budimu, persembahkanlah akal budimu. Bukan berarti akalnya diberikan, tangannya tidak. Jadi inilah dalam satu bahasa dikatakan satu bagian mewakili keseluruhannya. Orang yang berbijaksana ketika melihat tentang, dikatakan tentang cakrawala, tentang heavens, langit, ya, cakrawala yang tinggi dan besar, matahari, bintang dan segalanya. Dia tidak membatasi hanya itu. Saat dia melihat samudra, saat dia melihat pohon, saat dia melihat air terjun. Baru saja orang pergi ke Sumba. Saya sempat kepikir, tetapi tidak sempat untuk menayangkan.
satu foto daripada teman-teman kita yang pergi sore-sore dari pelayanan. Kalau nggak salah di Baing. Ya. Lalu kemudian ada 2 orang berdiri di pantai dengan lembayung, bukan lembayung itu apa ya, udara, cuaca, senjakala, jam 6 lebih, warna merah kekuningan, lalu ada sudah agak gelap, siluet 2 orang saudara kita, kalau nggak salah Jeffrey sama Ira ya. Itu indah sekali, di tengah pantai itu ada pohon, sangat seniman sekali. Cuman saya dengan Pak Julio saja, 2 orang tua ini tidak mau mengotori kakinya, hanya bisa menikmati foto mereka. Nanti kita akan lihat di lain kesempatan. Ya, betapa indahnya. Orang pergi jauh-jauh. Mereka ada beberapa orang pagi hari Sabtu, hari Jumat. Mereka pergi ke air terjun, ke air yang mengalir. Ketika kita melihat semuanya itu, pohon, air terjun, sungai, laut, samudra, mengenai pohon, mengenai rumput, mengenai hewan, mengenai binatang, mengenai hal apa. Kita lihat semuanya. Every time, everywhere, dimanapun, di kutub, di khatulistiwa, malam, siang, anytime, anywhere. Mereka melihat ciptaan Tuhan sedang berbicara. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu bijaksana. Inilah wahyu umum yang diberikan oleh Tuhan, sehingga tidak ada orang yang tidak tahu. Saudara, tetapi saudara sangat tidak baik jikalau orang yang melihat semuanya itu tidak bisa melihat Tuhan. Karena kata firman Tuhan, suara dan kata-katanya berbeda dari suara kata-kata manusia. Sehingga dikatakan tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada berita, tapi ada perkataan. Paradoks. Karena alam berbicara dengan kata-kata bukan manusia. Dengan suara bukan manusia. Bukan dengan berita manusia. Kita pakai bahasa manusia, kita bisa mengerti. Tapi alam punya bahasa. Burung mempunyai bahasa aja. Itu bahasa burung. Rumput punya bahasanya. Ada warnanya, langitnya, cerahnya, udaranya, semilirnya. Semua ada bahasa yang harus dipahami. Yang kalau kita pakai komputer canggih, mungkin kita menerjemahkan sehingga keluar bahasa. Kayak kalau orang-orang IT ya, itu kalau pakai bahasa tuh suara gitu, suara kayak mesin gitu ya, kalau film-film itu bisa diterjemahkan sehingga ada bahasanya. Wah, imajinasi dikit ya. Ini ada bahasanya. Jadi ketika kita melihat gunung, itu bahasa keagungan. Tapi orang yang buta rohani tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Kita harus bisa melihat. Ya. Salah kalau ketika orang bicara mengenai satu hal, intinya kita tidak menangkap, kita justru nangkap hal-hal yang lain. Maka di dalam pengalaman manusia, kadang informasi mengalami distorsi, mengalami disfungsi, mengalami disleksia. Disleksia artinya gangguan pemrosesan bahasa di otak. Bukan penglihatan yang terganggu. Dia melihat sama seperti yang lain. Huruf B. Tapi otak memproses jadi B. Was. I was. Saya adalah. W-A-S. Di otaknya bacanya S-A-W. So. Karena kebalik-balik. Matanya enggak masalah. Otaknya masalah. Dengarnya sama. Diprosesnya salah. Nah, ini yang seringkali karena dosa menyebabkan orang melihat alam. Maka mereka melihat tidak ada Tuhan. Mereka melihat segala sesuatu di dalam alam. Mereka itu merasa bahwa kalau ada Allah, itulah Allah dewa-dewa kecil. Atau dewa imajinasi manusia. Karena tidak lagi menemukan yang sesungguhnya. Kita tidak boleh jatuh ke dalam kebodohan, kekeliruan, epistemologi sampai kita mengalami distorsi,
disleksia, disfungsi, tidak memahami. Tapi kita boleh belajar seperti orang-orang rohani yang melihat segala sesuatu, melihat Allah di dalamnya. Saya sangat suka sekali dengan puisi daripada seorang bernama Elizabeth Bennet Browning. Saya di dalam mimbar Andika mengucapkan ini mungkin 5-6 kali. Saya suka sekali dengan puisi ini. Earth crammed with heaven, and every common bush afire with God. But only he who sees takes off his shoes. The rest sit around it and pluck blackberries. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan setiap semak, setiap sudut bumi dipenuhi kehadiran Allah. Bagaimana respon daripada manusia? Orang yang menyadari kehadiran Allah akan menanggalkan kasutnya, tanda hormat dan penyembahan. Dan secara halus, orang-orang yang mengerti Alkitab langsung mikir satu tokoh nabi namanya Musa. Penglihatan dengan semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Lalu kata Tuhan, buka kasutmu, sandalmu, sepatumu. Tempat yang kau injak kudus, Tuhan ada di sini. Dan dia merendahkan diri dan menyembah. Sedangkan orang yang tidak peka, mereka hanya sibuk dengan hal-hal duniawi. Apakah kita perlu ke Gunung Sinai? Apakah kita perlu ke Yerusalem? Baru di sana melihat kebesaran Tuhan. Ke Yerusalem mungkin melihat bom, melihat macam-macam. Tapi orang yang peka rohani, kita melihat bayi yang lahir, kita memuji Tuhan, amin saudara. Kita pergi ke tempat-tempat gunung-gunung, ke lembah-lembah, kita melihat di dalam arena pun, kita melihat di dalam satu gedung konser, kita melihat ada orang begitu luar biasa, kita melihat keajaiban Tuhan, kita melihat sepasang kekasih, kita melihat keajaiban, kita melihat seorang ibu yang sedang menggendong anak yang sedang menetek, dalam keajaiban Tuhan. Orang yang mata rohaninya dicelikan dan dikaruniai, dicerahkan dan diberkati. Melihat Tuhan di mana-mana. Sayang, ada orang hanya melihat keliru karena disfungsi, karena distorsi, karena disleksia, dan segala hal. Sehingga dalam hati penuh dengan kecut, penuh dengan pahit, karena hanya melihat hal-hal yang buruk. Sedangkan orang yang selalu dicerahkan, dalam sakit pun, dalam penjara pun, di dalam harus mati syahid pun, satu-satunya orang yang selalu kita dengar ngomong, aku kapan mati syahid? Tuhan tak kasih saya. Orang takut dibunuh. Tapi ada seorang hamba Tuhan mengatakan, aku dari dulu rindu, tapi Tuhan tak kasih saya itu. Dia melihat itu sebagai kemuliaan. Kalau orang yang dibukakan, dicerahkan dan dikaruniai, bumi penuh kemuliaan. Dan dia melihat Allah dimanapun. Tetapi saudara, wahyu umum mempunyai keterbatasan. Karena dosa yang telah menyimpangkan, telah mencemarkan, telah memutarbalikkan. Sehingga manusia dengan melihat semuanya itu nanti membuat Allah-Allah palsu, Allah-Allah dewa-dewi yang kecil. Atau merupakan Allah imajinasi manusia. Itulah sebabnya betapa pentingnya bagian kedua daripada wahyu Tuhan, yaitu wahyu khusus. Ayat ke-5 sampai dengan ke-8. Ini adalah yang sangat penting. Saudara, ayat ke-8 sampai ke-10. Dalam 3 ayat menyebutkan 6 sebutan tentang firman Tuhan. Bagaimana ini adalah 6 sinonim firman Tuhan yang memakai perbedaan istilah untuk menyatakan kekayaan aspek-aspek dari penyataan ilahi yang nanti saudara sangat indah di dalam Mazmur 19 ditambah 1 di depannya. 119 menjadi kitab dengan bicara firman, hukum, tita, peraturan dan macam-macam peringatan.
dengan abjad-abjad alef, bet, gimel, dalet sampai abjad terakhir 8 ayat, 8 ayat, 8 ayat kali 22, 176. Dan begitu indah luar biasa. Thomas Watson mengkhotbahkan ini sampai 100, sampai saya lupa lagi. Sampai bertahun-tahun. Saya nggak mungkin akan khotbah dari satu pasal sampai berapa tahun. Kalau satu hari saya mungkin akan membahas, tapi tidak akan selama itu. Sangat luar biasa, saudara. Saudara, bagaimana firman Tuhan bukan saja benar, tetapi adalah dinamis dan bekerja. Firman Tuhan bukan hanya objektif, benar dan pasif untuk kita telaah dan tidak berkuasa untuk kita kutak-katik. Tapi firman bekerja, dinamis, transformatif. Sehingga manusia yang mempelajari firman mempunyai satu ciri, yaitu orang-orang yang diberkati, mereka diubahkan sampai inti jiwa mereka. Diubahkan, firman memberi iman, menghasilkan pertobatan, mendatangkan hidup baru, menghasilkan kerendahan hati, bijaksana, kasih dan pengabdian. Maka saya memulai dengan cerita seorang anak di kampung yang suka baca ini, baca itu. Satu hari terberkati. Ya. Ada orang di kampung tidak jelas. Beruntung satu hari ada teman yang kasih Alkitab, kasih buku. Mereka kenal. Bahkan satu hari, bukan hanya jadi orang Kristen, bahkan menjadi seorang reform yang bisa melayani luar biasa. Nasib manusia bukan hanya karena dididik. Pendidikan penting. Pelayanan sosial, bantuan sosial, membangun sekolah penting. Tapi ada yang disekolahkan tinggi menjadi penjahat dan koruptor besar. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting. Firman hidup yang menghidupkan. Yang kita tidak boleh mempelajari hanya benar, objektif, tapi pasif. Tapi sesuatu yang bekerja dinamis dan transformatif. Yang menghasilkan hidup yang diubahkan. Taurat Tuhan itu sempurna. Inilah yang memberi kemuliaan bagi orang-orang Yahudi. Kata Rasul Paulus. Inilah sesuatu yang begitu penting sekali. Tapi kita bersyukur di dalam Yesus Kristus. Taurat itu bukan hanya sekedar tanah. Taurat itu bukan hanya sekedar akan Torah, Nabiim, Ketubim, Perjanjian Lama. Tetapi ada Injil Kristus, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kita adakan firman dan kegenapan dalam Kristus. Dan firman itu bukan hanya tertulis lengkap. Firman itu sendiri adalah firman hidup. Firman yang inkarnasi. Firman jadi daging, pribadi yang mengasihi dan memeluk kita. Yang mencucurkan darahnya bagi kita. Dan di bawah kaki salib itulah kita bersimpu dan mendapatkan keselamatan. Bagaimana juga di dalam ayat 2 sampai dengan ke-7. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ada suatu perubahan yang terjadi secara halus ketika kita mempelajari firman. Yaitu Elohim di dalam bagian wahyu umum dirubah menjadi Yahweh di dalam firman yang Torah, firman Tuhan. Di situ mau menyatakan bahwa Allah pencipta yang transenden, yang sekarang datang kepada umat dalam firman yang hidup, memberikan Torah dan perjanjian, terus memakai nabi-nabi, dan sampai puncaknya kedatangan Yesus Kristus. Dia adalah Allah perjanjian. Dia adalah Tuhan yang memilih kita, yang mengadakan perjanjian. Orang yang mendapatkan berkat perjanjian adalah Daud. Dia waktu tuanya mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Dari padang rumput aku dipilih. Waktu Samuel datang memilih seorang calon raja, Daud tidak direken. Tak masuk hitungan. Dia terabaikan. Tapi dia dijadikan raja. Tapi Daud mengatakan kalimat ini. Itu saja engkau anggap belum cukup. Engkau janji di atas tahta. Keturunanku akan kekal. Begitu besar janji itu. Sampai Daud sendiri tidak layak sebagai anak yang duduk di tahta kekal. Salomo pun tidak. Dan kita tahu namanya siapa? Yesus Kristus. Anak Daud yang lebih besar dari Daud.
Mazmur 110. Itulah bagaimana melalui firman kita mendapatkan satu relasi personal, keselamatan. Betapa indahnya menjadi seorang Kristen. Saudara, Calvin mengatakan firman Allah bukan sekedar kumpulan aturan eksternal, tapi kekuatan yang benar-benar memulihkan, meregenerasi jiwa yang mati dalam dosa, dibangkitkan. Inilah yang dikatakan Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Penyegaran rohani, kebangunan rohani, KKR, semua ini adalah arti tentang bagaimana orang dengan firman dibangunkan, diregenerasikan. Dan firman Tuhan itu adalah memberikan sukacita. Kata Martin Luther, ini adalah sesuatu yang sangat penting menjadi peringatan. Jangan membaca Taurat hanya tuntutan-tuntutan yang menghakimi. Ia pernah mengalami bagaimana firman menjadi satu beban yang mengerikan. Hati-hati kalau kita mempunyai banyak prinsip. Karena setiap orang yang mempunyai satu keunggulan, mempunyai kelemahan. Orang yang sangat ketat prinsip, sangat perfeksionisme, itu akan cenderung menjadi legalis. Dan legalis kadang menghasilkan pisau itu bukan hanya untuk membersihkan, tapi sekaligus membunuh. Kita harus berbijaksana. Apapun di tangan seseorang, selalu membawa dua sisi yang kita harus jaga kelemahan-kelemahan kita. Karena kadang yang paling berbahaya bukan sekedar berbuat apa yang salah. Sangat mengerikan. Satu hari mungkin saya mau sharingkan lebih lengkap, tapi saya hanya dengan kalimat singkat. Orang yang membunuh Raja Louis dengan pisau guletin, mulai dengan niat baik, jujur melakukan yang baik. Pisau guletin yang mulanya adalah keadilan dan kemanusiaan. Tidak pernah saya pikirkan. Supaya antara raja dan rakyat sama rata. Jangan yang satu matinya enak, satu mati hina. Dengan pisau guletin, sik, selesai. Tapi terjadilah melalui seorang ini, dia akhirnya menjadi monster yang luar biasa. Karena apa? Kekeliruan dan kesesatan akan membuat seorang membunuh dengan rasa memberi keadilan, menjalankan kebenaran, membasmi ketidakbenaran. Sampai teman karibnya pun bila perlu disingkirkan seperti mengusir kotoran. Padahal dia sendiri adalah sumber masalah. Sampai akhirnya dia sendiri pun harus dihabiskan dengan dibunuh dengan pisau guletin. Betapa bahayanya kesesatan. Nanti ada satu ayat bicara di bawahnya. Hindarkanlah aku dari kesesatan. Kesesatanlah yang membuat orang melakukan bom bunuh diri dengan rasa mereka itu orang suci. Mereka melawan Tuhan dengan merasa mereka itu membasmi kesesatan. Itu sangat harus waspada. Saudara, ayat firman Tuhan itu menyatakan hal-hal yang begitu luar biasa. Lalu Agustinus Santo di dalam ayat yang ke-8b mengatakan perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Mata yang bercahaya adalah berkaitan dengan pencerahan. Bagaimana firman Tuhan mencerahkan intelektual. Membuat kita benar-benar mengalami satu pemahaman kebenaran. Orang yang belajar firman harus benar-benar bijak. Dan jangan separuh kebenaran dan kebenaran yang mematikan. Kita harus mempunyai satu kebenaran yang luas. Karena kebenaran yang ada sedikit yang ditwist, itu jadi racun. Semua kebenaran yang ditipu, itu lebih racun. Kalau kesesatan, kebejatan, itu mudah dilihat, hitam putih. Tapi ketika hukum, tapi ada bagian yang ditwist. Medis, obat, ada yang dirubah. Ada sesuatu benda-benda kimia yang bisa memberikan kebaikan, tapi ada yang dicampur, itu jadi racun. Kimia-kimia itu dahsyat sekali. Maka betapa ketatnya orang harus belajar. Dan di dalam keketatan ada satu kasih karunia. Pandanglah pada Yesus. Yang begitu ketat, saking ketatnya dia mengatakan, orang seperti anak muda yang sempurna itu tetap tidak sempurna.
Murid-murid itu kaget dan gempar. Kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Kata Tuhan Yesus, memang tidak ada. Yesus membuat hukum Taurat lebih berat daripada apa yang dikeluarkan oleh Musa. Dengan Taurat orang bisa main, bisa berdosa. Kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5, inti Taurat jiwa, you punya niat jahat, you bisa membunuh tanpa dihukum secara hukum, tapi kedalaman. Tapi siapa yang bisa selamat? Tidak ada. Maka itulah hanya melalui anugerah kita mendapatkan keselamatan. Dalam diri Yesus kita menemukan satu gabungan yang sempurna antara kekudusan total dengan kasih yang mengampuni. Dan itu ada di kayu salib. Maka ini kita harus mengerti dengan tepat. Karena kalau tidak, semua pemahaman pertumbuhan, kesempurnaan, satu hari itu akan menjadi sesuatu yang memukul. Betapa sering mereka yang sangat militer anaknya mati. Mereka yang sempurna anaknya hancur. Orang-orang yang kepingin yang tuntut yang sempurna, anaknya bunuh diri. Bagaimana dalam kesempurnaan ada belas kasih. Siapa yang tidak bisa menggabungkan dua ini, jangan laksanakan. Karena mungkin satu sisimu kelewatan. Siapa yang terlalu lembek, itu juga bisa mematikan. Karena tidak menghasilkan didikan. Tanpa ada keseimbangan. Yang di dalam filsafat Tiongkok dikatakan cungrung, jalan tengah. Dalam filsafat barat dikatakan middle way. Itu adalah dua hal yang perlu kita seimbangkan. Dan itu ada di dalam salib, ada dalam Kristus, ada dalam Tuhan yang sang kudus yang menghanguskan. Tapi penuh belas kasihan. Kalau kita gagal, gereja gagal, orang tua gagal, pendidik gagal, kita akan sulit. Kita perlu pencerahan untuk memahami pemahaman kebenaran yang penuh anugerah dan penuh keseimbangan. Lalu ayat ke-11, lebih indah dari emas tua, lebih manis dari madu. Dua hal, emas, harta. Madu, nikmat. Inilah yang paling manusia butuhkan, universal. Menunjukkan bahwa firman Allah melampaui dua hal ini. Saudara, pemazmur benar-benar mencicipi bagaimana dia memilih firman lebih daripada apa yang paling diinginkan manusia. Itu kekayaan, kelimpahan, kekuatan di dalam harta ataupun kenikmatan. Saudara, dua hal ini adalah satu godaan yang besar bagi kita. Saudara, dulu saya mendapati kalau ada orang mengalami kesulitan, saya sangat menghargai. Karena sering di dalam keputusasaan, air mata, pergumulan, mereka setelah digoncang, cepat sekali untuk mendapatkan prinsip, nilai, kebenaran, iman, kebajikan, kesetiaan, dan kerajaan Allah. Tetapi kemudian saya mengkoreksi apa yang saya pahami. Ketika orang mengalami kesulitan, tidak selalu orientasi mereka dihancurkan untuk memandang pada yang paling murni, Tuhan. Tetapi yang mereka pikirkanlah, saya sulit, yang penting adalah saya lepas dari kesulitan. Saya pro Tuhan, dan Tuhan melayani, saya lepas dari kesulitan. Maka setelah lepas kesulitan dengan pertolongan Tuhan, mereka bersyukur, tapi hati tidak melekat pada Tuhan. Yang paling penting adalah nyaman dan harta, nikmat, dan kondisi yang baik. Dan Tuhan hanya alat. Waktunya tiba ketika mereka diuji. Orang demikian akan menginjak prinsip, meninggalkan iman, dan akan memilih emas dan madu. Nikmat, tempat di mana dia dapat keuntungan, tempat di mana dia dapat satu manfaat, tempat di mana dia mendapatkan hal yang menyenangkan. Prinsip akan dia buang. Orang demikian tidak bisa diandalkan dan bisa berbahaya, bisa menjual iman. Sedangkan mereka yang telah di dalam kesulitan melihat kesia-siaan dari dunia dan hatinya terarah dan berpaut pada Tuhan, merekalah orang yang ketika penjara, kerugian, mengalami kematian, dapur api, mereka mengatakan, jiwaku tak ada harganya. Hartaku, tahtaku. Kata Daud, thy loving kindness is more than my life, more than my crown, more than everything.
Aku telah melihat kesia-siaan. Dan aku begitu hancur melihat realita dunia yang demikian. Tanpa Tuhan tidak ada harapan. Aku bisa kehilangan semua, tidak apa-apa. Nah, orang demikianlah yang mengatakan, if I perish, I perish. Orang demikianlah mengatakan bahwa engkau perbanyak hangatnya dapur apimu. Aku tetap tidak mau menyangkal. Orang demikian mengatakan bahwa sekalipun aku masuk penjara, aku tidak masalah. Orang demikian mengatakan sekalipun aku harus mati saat, aku nggak apa-apa. Orang demikianlah yang akan melihat mulut singa dikatup. Dapur api tidak memadamkan, tidak menghanguskan. Orang demikian akan melihat bagaimana raja yang paling berkuasa pun harus turut kepada kehendak Tuhan. Sedangkan mereka yang tidak tahan uji, satu hari akan menjadi orang yang hina. Karena mereka telah menjual. Hal saya sangat tetap mengagumi dan melihat. Kalau ada orang mengalami kesulitan, pencobaan, air mata, hidup yang mau hancur. Itu adalah pengalaman penghancuran diri yang baik. Cuman sayang hati manusia sering tidak tulus. Sehingga ketika dalam kesusahan yang mereka pikirkan harus hati-hati, teliti. Hati yang jujur dan benar. Aku telah dididik Tuhan, hatiku tetap tidak benar. Aku cari Tuhan untuk melayani saya. Aku cari Tuhan, yang lain semua tidak penting. Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua diberikan kepadamu. Maka dia akan kaya. Sedangkan mereka yang menomorduakan Tuhan, maka prinsip akan diinjak, Injil akan diinjak, Tuhan akan diperalat, dan mereka akan terombang-ambing dan tidak bisa bertahan. Ini adalah hal yang sangat penting. Saudara, ada satu hal yang menarik di dalam Narnia Chronicle. 4 orang anak Adam. Peter, Susan, Edmund, siapa? Lucy. Kisah akhirnya, 3-nya tidak jelas. Hanya Lucy. Itu mungkin cerita penabur. Ada yang Kristen, baik, maju, semangat. Tapi himpitan dunia, goncangan hidup, tak berakar, akan hilang. Kenapa cuman Lucy? Saya belum bisa bicara banyak karena ada misteri di dalam bagaimana nasib Peter, nasib Susan, ya, nasib daripada Edmund. Satu teka-teki yang masih perlu didalami daripada novel seorang C.S. Lewis, tokoh salah satu paling berpengaruh abad ke-20 di dalam apologetika. 2 orang, C.S. Lewis, Francis Schaeffer. Bukan berarti pikiran mereka paling tinggi, ada yang lebih tinggi, lebih pintar, lebih hebat, lebih jelimet seperti Cornelius Van Til dan yang lain. Tapi pengaruh 2 orang ini sangat berpengaruh, memenangkan dan punya gerakan yang luar biasa. Tapi satu C.S. Lewis ini memikirkan, memberikan satu akhir cerita. 4 orang ini nasibnya lain. Kita tidak akan fokus pada yang 3. Kenapa Lucy sangat berpaut? Walaupun 4-4-nya telah pergi ke dunia Narnia dan ketemu Aslan, Sing Kristus, singa Yehuda. Tetapi tidak semua mengalami. Oleh karena itu saudara, biarlah kita menjaga hati yang peka, murni sejak masih muda, tidak bercampur aduk. Biarlah kita boleh memiliki ketulusan yang sejati. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Menjalankan firman Tuhan itu upahnya besar. Bukan hanya kewajiban, tetapi adalah sukacita. Jonathan Edward, John Piper mengajak kita melihat bagaimana orang yang melakukan firman Tuhan itu sangat sukacita. Seperti contoh daripada Sadrak, Mesat, Abednego, seperti Esther, seperti Yusuf, seperti Daniel. Bagaimana mulianya dalam susah. Waktu kita mengalami kesusahan, biarlah kita boleh bagaimana mentaati Tuhan. Kalau kita mesti mati, biarlah kita mati. Kalau kita mesti miskin, biarlah kita miskin. Tapi jangan menginjak salib, merusak prinsip, tetap setia pada Tuhan. Dari mereka semua pasti akan dimuliakan. Sebagian di dunia dimuliakan, sebagian baru di surga dimuliakan. Dan sangat nikmat untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, bagian
yang terakhir adalah bagian ketiga. Saya masih lihat jam. Ya. Bagian yang ketiga saya akan singkat, saudara. Ayat 13 sampai dengan ke-15. Firman Tuhan diakhiri dengan respon. Setelah wahyu umum, wahyu khusus, maka sekarang pemazmur berakhir dengan satu introspeksi personal yang sangat mendalam, dengan satu doa yang sangat luar biasa. Ayat 13 dia mengatakan, siapa yang dapat mengetahui kesesatan, bebaskanlah aku daripada apa yang tidak kusadari. Kita mesti berhati-hati dengan koreksi diri. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mendalam. Orang yang bisa koreksi diri, melihat diri, keluar dari diri, melihat diri, mengkritik diri adalah apa yang sangat penting. Menipu diri, buta terhadap diri adalah sesuatu yang sangat bahaya. Sebelumnya pemazmur melihat langit, melihat alam, melihat kebesaran. Sokrates mengajak melihat diri, evaluasi diri, melihat kelemahan diri, bertanya tentang diri, mengenal diri. Tapi dia bukan nabi. Kita kepada Alkitab, sekarang pemazmur mengajak setelah melihat semua tentang alam, lalu dengan firman mengenal Tuhan, sekarang adalah melihat kepada diri dan kedalaman. Bagaimana sudahkah dia benar? Jangan sampai ada kesesatan, ada yang tidak dia sadari, yang kemudian dia jatuh di dalamnya. Saudara, ayat yang berikutnya ke-14. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. 13b. Lindungilah hambamu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku akan menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran. Di sini ada dua macam dosa. Satu yang dosa yang tak kusadari, kedua dosa yang sengaja. Daud takut pada dua-duanya. Nah, saudara, dosa yang tidak disadari adalah sesuatu yang kita harus selalu koreksi diri dengan sengaja, dengan periksa. Tetapi ada juga dosa-dosa yang dengan sengaja atau kadanglah kesombongan-kesombongan. Kita mesti minta dibersihkan dengan sesuatu kerendahan hati epistemik. Seorang Kristen, seorang reform sadar kita penuh kesalahan, kita penuh kelalaian, kita penuh banyak miss. Bahkan kadang ketika semua tidak salah, kita jangan bikin masalah. Karena pengertian, maka kita berdoa mohon perlindungan aktif dari Tuhan terhadap dosa-dosa apapun. Dosa tak sengaja, dosa yang aktif, dosa yang menguasai, agar kita dilepaskan. Terakhir ayat ke-15 adalah satu doa yang sangat terkenal, yaitu mudah-mudahan Engkau berkenan atas ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Inilah logika di dalam Mazmur 19 ini. Ayat 2 sampai ke 6, alam semesta menyatakan kemuliaan Tuhan. Ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12, Taurat menyatakan kehendak Tuhan. Ayat ke-13 sampai dengan 15, respon pemazmur, doa, hidup selaras dengan wahyu Tuhan. Setelah melihat ciptaan Tuhan, melihat firman Tuhan, melihat rencana Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, pemazmur sadar, aku mesti hidup benar. Inilah ibadah. Dengarkan firman harus membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Tidak boleh kita pulang semakin banyak tahu, tetapi tidak melakukan. Alam dan Taurat sempurna menyatakan Allah. Manusia justru penuh kelemahan dan kesalahan. Karena itulah pemazmur menutup dengan ayat ke-15. Semoga ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu. Sebenarnya kata-kata ini pernah dibuat lagu oleh seorang almarhum Ibu Sian Obaja. Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ucapan mulutku dan renungan hatiku, berkenan padamu, Tuhan gunung batuku, penebusku. Haruslah ini jadi doa kita. Alam begitu luar biasa, bicara tentang Allah, firman lebih dalam,
membawa kita dalam perjanjian dan keselamatan sebagai orang yang dijadikan anak Tuhan. Firman alam menyatakan kebenaran Allah. Kita banyak kekeliruan, maka kita minta dikoreksi, kita bertobat, kita rendah hati, dan hidup di dalam perkenanan dari Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa.